Hai, pagi-pagi kita mau ngobrolin obrolan santai seputar tradisi, seputar makanan bersama siapa ya di samping saya? Bu Sol. Yuk, let's go. Kita ngobrol ya. Siap ya Bu Sol ya, santai Oke. aja. Nah, Bu Sol ini kita kenalan dulu ya. Jadi Bu Sol ini dari mana nih asalnya? Dari Bumiayu, Kabupaten Brebes. Oh, Bumiayu. Ya, oke. Berarti bahasanya beda dong dengan bahasa kita. Bahasanya biasanya dengan istilah ngapak. Coba dong pakai bahasa ngapak. Yuk, pakai bahasa ngapak. Kebiasaan harian aja. Misalkan, selamat pagi, kalau bahasa ngapaknya apa sih? Atau sama aja? Sama aja. Yang membedakan bahasa ngapak yang terkenal itu di bagian mananya ya? Kalau kalau Misalkan, masalah contoh. makanan, Oh, lebih ke makanan. ke makanan. Lebih ke makanan. Kalau bahasa, kelihatan kok. Bisa dong ditunjukin contoh bahasa ngapaknya. Aku ngerti kepengen mangan lauk gorengan dage, tempe, Oh, sambal tauge. itu bahasa ngapak, guys. Oke, tahu nggak artinya? Yes, Pak, artinya gitu ya. Lapar, intinya makanan. Oke, tadi ada dage. Dage, D-A-G-E, bukan daging. Apa sih dage? Dage, kue, ampas tahu. Oh, ampas tahu. Ya, Ampas tahu digoreng gitu. ampas tahu dimasak dulu sama perusahaan dagenya, baru dijual di pasar. Aku tuku dage, dilajang-lajang, gue gawe gorengan. Gorengan itu maksudnya digoreng kayak tempe, tahu kayak gitu ya. Istilahnya dage ya. Di Kudus mah nggak ada ya. Kayak gitu. Oh, langka dulu. Nah, itu bahasa Bumiayu, bahasa ngapak, guys. Kayak gitu. Langka. Nah, Bumiayu tak dage. Oke, itu baru luarannya aja yang kita kupas tentang masalah dage. Nah, kita mau tanya-tanya seputar kita kan sekarang kan era milenial, era digital nih. Dulu pada saat masih SD berarti sekitar 60 tahun yang lalu ya. Kita berbicara mundur nih 62 tahun yang lalu sekitar itu ya. Pas sekolah di daerah sana di Bumiayu, tempat lahirnya. Asli sana berarti ya? Asli Dukuturi Bumiayu, Kabupaten Brebes. Oke. Nah, berarti sekolahnya juga di daerah sana? Sekolahnya di daerah SD Dukuturi 1. Masih sekitar seputaran kecamatan situ ya, desa. Ada perubahan yang mencolok nggak zaman dulu 62 tahun yang dulu dengan sekarang di tahun 2022? Kita flashback ke belakang 62 tahun yang lalu, pendidikan di Indonesia atau pendidikan zaman dulu kayak apa sih? Lagi aku sekolah. Iya. Jarang wong sekolah sampai nang SMA. Oh, SD nikah, SMP nikah. Jarang waktu samono. Waktu lahiran zamannya aku, lahiran tahun 1955. Lihat ke kamera dong, lihat kamera. Bisa diulang. Jadi pada saat zaman itu jarang sekolah. Jarang anak sekolah paling ya anjuk SMP. Lihatnya sini kamera. Biar kayak. Jadi setelah itu mereka menikah. Rata-rata menikah. Kalau saya sih sampai ke Semea. Semea. Nah, pada saat itu yang mencolok apa bedanya dengan di tahun sekarang? Maksudnya pada saat itu SD-nya masih kayak apa gitu? Pakai sahabat, pakai grip. Bentar. Apa? Ulangi sekali lagi pelan-pelan. Pakai apa? Pakai sabak. Nah, kita nggak kenal tuh sabak kayak apa. Sabak itu seperti papan, seperti komputer, papan itu dengan grip. Grip itu batu yang kecil, nulisnya di sabak. Jadi kayak papan. Nanti nulisnya pakai batu bata itu yang kecil atau apa? Batu grip yang hitam. Batu grip. Tapi sabaknya dicat hitam. Berarti benar ya gengs ya, pelajaran sejarah kita memang dulu kita menulis di sabak. Ternyata benar ya itu ya? Benar. Oke. Nah, itu nanti hilang nggak kira-kira? Atau misalkan pelajaran apa itu yang masih diingat?
selalu dibuser kalau habis. Kalau tes nulis langsung dibuser. Hilang dong berarti. Iya, nanti nulis lagi. Jadi ini langkah data-data yang seperti sekarang ini, ada komputer, ada laptop, ada apa. Kayak gitu ya. Saya juga mengenal cuma hanya mesin tik pada waktu Mesin saya tik ya. akan ujian. Sekarang komputer saya nggak bisa, laptop nggak bisa. Oke, jadi dulu keren dong kalau nggak mengikuti pelajaran, nggak fokus, nggak ngerti karena harus terhapus ganti mata pelajaran yang lain. Iya, memang ada pelajaran kalau di sekolah nggak ada daring, nggak ada zaman sekarang modern. Iya, oke. Tapi zaman dulu menarik sekali loh, menulisnya di sabak, gengs. Sabak, bayangin kayak papan ya, papan dicat hitam. Itu papannya dari jenis apa tuh sabak? Sabaknya dari papan. Papan kayu. Papan kayu dicat hitam. Terus nanti kalau kelas berapa itu sabak kalau kelas 1, 2. Nanti kalau buku baru kelas 4. Oh, berarti dulu sudah ada buku cuma terbatas. Kalau kelas 4 sampai kelas 6. Tapi nganggone potlot. Iya, pensil ya. Nah, kita masih seputar sabak aja ya, guys, karena memang benar kita jarang, nggak pernah ada sekarang sudah. Dulu mendapatkan sabak itu di mana? Beli di toko, seperti buku. Oh gitu. Jadi ada papan-papan kayak gitu ya, sama gripnya. Terus dulunya ngajarnya nang papan tulis. Iya, sama sekarang juga ada whiteboard ya, papan tulis. Lebar. Nah, harga satu sabak masih ingat nggak dulu? Tahun 60-an? Ya nggak tahu. Orang ngerti aku cicilin. Dibeliin orang tua? Dibeliin orang tua. Itu kok ngomong. Ya oke. Misalkan kelas 1 nih, kelas 1. Butuh sabak berapa kali untuk satu kelas 1 itu? Ya satu saja sampai bertahun-tahun. Berarti selama 1 tahun hanya butuh satu sabak. Gitu ya, sama kelas 2. Tapi gripnya tuh kalau habis beli lagi. Berarti misalkan nih ada pelajaran bahasa Indonesia misalkan, kan nulis tuh di sabak. Ya di sabak. Habis itu dihapus. Ganti pelajaran, nulis lagi, hapus lagi. Enggak ada buku. Sekarang kan buku tiap pelajaran, tiap mapel buku satu. Iya. Jadi kalau kebayang ya masa lalu tahun 60-an pemakai sabak, ternyata kalau nggak diingat ganti pelajaran hilang dong, lupa. Tapi orang dulu pinter-pinter karena termotivasi, iya kan? Iya. Kalau dia sudah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, teringat terus, dia langsung ingat sabaknya mau dihapus, mau nggak mau harus segera disimpan di memori dan ganti masuk pelajaran matematika misalkan, mau nggak mau harus segera masuk ke memori dihapus, ganti pelajaran IPA, mau nggak mau harus dihapus. Itu ya yang membuat motivasi kayak gitu ya. Jadi orang dulu lebih rajin dibandingkan orang sekarang, benar nggak sih? Iya. Memang. Tapi kalau kelas 3 pakai buku. Itu mulai males nggak kalau ada buku? Gampang lah nanti belajarnya kayak gitu. Kan udah ada catatan nih, kayak gitu. Ya kadang-kala sungkan, kadang-kala rajin. Sungkan guys ya. Sungkan itu males. Kalau kita sungkan, wah ya pakai wah maaf kayak gitu. Habis itu sungkan males ya. Males. Karena sudah ada catatan. Sudah tersimpan, jadi suatu waktu buku tulis itu bisa dibuka dan nggak perlu dihapus lagi karena per mata pelajaran sudah per buku. Sama seperti era sekarang kan berarti mengalami sabak, pemakaian sabak itu hanya sekitar 2 tahun. Ya 2 tahun. Kelas 1 dan kelas 2. Oke. Pernah nggak itu sabaknya misalkan jatuh, hilang, pecah, beli lagi padahal belum sempat terbaca itu catatannya, kan harus pecah, jatuh. Ceritanya gimana? Tesin sekolah, balik kelas, pulang sekolah, sudah bersih lagi dibusak. Gitu ya. Dibusak pakai setik. Nah, kalau lupa, kan mesti guru akan menanyakan kembali itu, melancarkan misalkan ulangan harian kayak gitu ya. Kalau lupa mau belajar, bahasa Indonesia kemarin pelajarannya apa? Terus gimana dong? Tanya temannya atau diem aja atau gimana? Tapi guru-guru zaman demikian ya. Canggih. Wow. Tidak pernah bawa buku, karangan saja. Karangan ya, oke. Dulunya nggak bawa buku, karangan ditulis.
Oke. papan tulis. Ya, itu model dulu ya, model dulu. Sekarang gurunya lebih yahut-yahut loh. Sekarang pengajarannya lebih asik, ya nggak? Lebih canggih. Lebih canggih ya. Sekarang di Google semuanya ada. Ya, tinggal tinggal gurunya mengajak bagaimana siswanya untuk berkreasi gitu aja ya sekarang. Oke, itu seputar tradisi era 60-an dibandingkan di tahun 2022 jauh berbeda ya, jauh berbeda. Nah, kita ke yang ringan-ringan ya, ke makanan nih. Makanan favorit selama sekarang usianya berarti sekitar 60-an lebih ya. Selama 60 tahun apa nih kira-kira dari tahun ke tahun, dari masak-masak kan ada perubahan makanan, variasi makanan semakin banyak. Hal-hal yang beda kira-kira apa? Enak makanan zaman dulu atau enak makanan sekarang? Zaman dulu lebih enak. Masalahnya alami, belum ada campuran yang bahan kimia, bahan apalah palsu. Kalau dulu itu alami. Makanya kalau di sekolahan makanya opak petis, sogol. Istilah baru ya, browsing aja deh di internet ada sogol. Terus pecel. Sama kalau pecel di Kudus juga ada. Mie konyol itu kalau Aduh, pusing ya, makanannya susah-susah. Ya. Terus jarang pada jajan. Sebab orang dulu, Hah? orangnya kan pada susah-susah, nggak seperti sekarang. Sekarang gampang ya. Kan gampang, ekonomi sudah maju. Dulu itu saya kalau makan pakai nasi jagung. Sehat dong malah. Nasi jagung dengan kecap, dengan gesek. Gesek itu ikan asin ya? Ikan asin. Itu. Berarti bersyukur kalau orang-orang sekarang daripada orang-orang yang dulu. Bersyukur sekarang apa saja maju, apa saja terlaksana, makanan apa, pakaian apa itu terlaksana. Kalau dulu kan ya Allah susah-susah. Oke, jadi lebih mudah zaman sekarang. Oke, jadi kita bersyukur bisa menikmati di zaman sekarang. Apa aja semuanya online dengan klik jari semuanya datang ke rumah ya. Iya, tinggal diantar. Tinggal diantar. Merasakan ya perubahan kayak gitu? Ya, alhamdulillah umur saya diberi umur panjang, merasakan yang waktu dulu susah sekarang happy. Alhamdulillah. Sampai saya lahir tahun 55 sampai nanti umur Mei ini 2022, umur saya 67 tahun. Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi umur panjang, diberi kesehatan, kewarasan, keselamatan di dunia wal akhirah. Jadi bedanya terasa ya. Iya. Dari masa Sabah pindah ke Sabah 2 tahun, Buku, pindah ke buku, mesin tik, sekarang terakhir laptop. nggak bisa. Ini di depan kita sedang Di depan, laptop. iya, tapi saya nggak bisa kerja. Iya, oke. Kalau acara TV nih, ada perubahan nggak? Zaman dulu apa, zaman sekarang apa? Banyak sekali. Perubahannya akeh banget. Kemudian TV-nya hitam putih kecil. Iya, kecil ya. Kritik-kritik. Kritik-kritik kita artinya beruat-beruat gitu ya. Sekarang TV-nya besar, berwarna. Dulu kan cuma hanya TV RI. Iya, masih ada. Masalah ekonomi, masalah politik gitu dulu. Iya. Nyanyi-nyanyi ya sekedar sedikit lah. Sekarang penyanyi sudah pada meninggal. Sekarang sudah modern. Ada film Andin, ada film pokoknya banyak sekarang sudah modern sip. Seneng ya sekarang ya. Seneng. Nikmat. Iya, betapa mudahnya kemajuan teknologi ini. Iya. Oke, kira-kira pesan untuk anak-anak milenial sekarang apa pesannya anak-anak muda nih sekarang? Sampaikan yuk, yang sederhana aja. Boleh dalam bahasa ngapak berpesan ke anak-anak muda sekarang kayak apa? Ya, anak-anak muda itu bisa dibilang dari anak-anak yang udah mulai dari SMA, anak SMK, kayak gitu gak apa-apa. Atau anak-anak SMP yang masuk remaja. Harus bisa menjaga diri. Nah gitu, ke
kamera dong. Pakai bahasa Batak bisa? Halo, Heeh. siswa-siswi, muda-mudi, Iya, oke. yang dari SMP, SMA, Oke. bahkan sampai ke perguruan tinggi. Mm-mm. Tolong ya, kasihan sama orang tua. Belajar harus yang tekun, yang disiplin, agar supaya masa depannya bisa cerah. Kasihan orang tua yang membiayainya. Jadi jangan semata-mata yang penting saya sekolah, tapi sekolahnya seringnya bolos, seringnya dari rumah berangkat dari sekolahan nol gitu. Itu kan murid-murid Zaman dulu. Mudah-mudahan sekarang, oke, murid sekarang hebat-hebat. Mudah-mudahan setelah rampung dari sekolah langsung kerja di masing-masing posnya masing-masing. atau bahkan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri lebih keren. Iya, mudah-mudahan bisa berkarya sendiri. Itu lebih keren. Oke, kira-kira panas-panas gini enaknya minum apa ya? Kita minum dulu ya. Iya, minum teh monti. Gede banget ya. Biar supaya warik Sama sehat. sama sehat, iya. Bye-bye. Salam-salam. Halo, bye-bye.